Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diskusi Hukum. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang bagaimana membuat surat gugatan, hak asuh anak, dan nafkah anak. 3 hal penting yang harus diketahui bahwa untuk menyusun surat gugatan hak asuh anak dan nafkah anak atau gugatan hak asuh anak kumulasi nafkah anak, ada 3 hal pokok yang tidak boleh terlewat. Yang pertama adalah identitas para pihak, yang kedua posita, dan yang ketiga adalah petitum. Baik, sebelum ke identitas para pihak, yang pertama sebagaimana surat pada umumnya adalah tempat penulisan surat. Contoh ini di Semarang. Semarang ini kalau kota tempat tinggalnya misalkan di Purbalingga ya Purbalingga. Kalau misalkan tempat tinggalnya di Kabupaten Kudus ya Kabupaten Kudus. Kalau tempat tinggalnya di misalkan bagi yang di Kalimantan misalkan di Martapura atau di Banjarbaru ya di tempat tinggal masing-masing. Kemudian bulan dan tahun pembuatan. Jangan lupa tanggal ya diisi di sini. Kemudian kepada ini perihalnya gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Semarang di Semarang. Ini bagi yang bertempat tinggal di Semarang. Bagi yang bertempat tinggal di Banjarbaru, misalkan di wilayah Kalimantan ya di Banjarbaru. Bagi yang ada di Jawa, misalkan di Jepara atau di Jawa Timur di Gresik, tentunya di tempat tinggalnya masing-masing. Baik, setelah itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam ya. Kemudian identitas. Nah, ini yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak di sini adalah identitas penggugat dan identitas tergugat. Penggugat misalkan namanya siapa? Misalkan Fulanah binti Fulan. Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatannya, kota Semarang. Disebut penggugat. Tulis lengkap ini identitasnya ya. Identitasnya ditulis lengkap. Dengan hormat penggugat mengajukan gugatan hadonah dan nafkah anak. Hadonah ini nama adalah hak asuh anak ya, hadonah atau hak asuh anak. Hak asuh anak. Dan nafkah anak. Berlawanan dengan ini nama tergugat. Nama tergugatnya ditulis lengkap, BIN-nya, umurnya, agama, pekerjaan, tempat tinggal, ditulis secara lengkap. Selanjutnya disebut tergugat. Baik, setelah identitas penggugat, identitas tergugatnya lengkap. Kemudian yang kedua adalah menyusun posita. Posita adalah peristiwa-peristiwa konkret yang mendasari petitum. Petitum adalah tuntutan. Nah, baik kita perhatikan positanya. Nomor 1, ini posita namanya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 posita. Jadi ini adalah menjelaskan peristiwa-peristiwa konkret. Kita uraikan satu persatu. 1. Pada tanggal titik penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama Kecamatan titik-titik Kota Semarang, kutipan buku nikah. Nomor tanggal. Posita 1 ini menjelaskan bahwa dulunya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah ya, dengan buku nikah disebutkan nomornya, tanggalnya. Ini peristiwa konkret yang pertama. Peristiwa konkret yang kedua atau posita kedua, setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir di mana selama berapa lama penggugat dan tergugat telah hidup rukun, dikaruniai anak. Nah, ini posita kedua, peristiwa konkret ya. Setelah menikah, bertempat tinggal di mana, hidupnya rukun, ada anak, punya anak.
Kemudian posita 3, sejak bulan titik-titik, tahun titik-titik, misalkan bulan misalkan bulan Juni 2020 misalkan, penggugat tergugat bercerai. Atau bulan apalah, ini sesuai peristiwa yang terjadi ya, diisi. Jadi yang pertama ini peristiwa menikah, kedua peristiwa setelah menikah, hidup rukun punya anak, peristiwa ketiga terjadi perceraian. Kemudian peristiwa keempat, bahwa sejak putus perkawinan anak penggugat dan tergugat, anak-anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya. Dan sampai sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan penggugat. Peristiwa keempat ini disebutkan, waktu bercerai, anak-anak ini tidak dilimpahkan hak asuhnya ke siapa-siapa ya, tidak ke penggugat, tidak ke tergugat. Namun secara kenyataan, mereka ini, anak-anak tadi itu diasuh oleh penggugat. Itu peristiwa konkret yang keempat, dijelaskan dalam posita. Kemudian yang kelima, bahwa kurang lebih sejak bulan titik-titik, tahun titik-titik disebutkan, ketentraman penggugat dan tergugat mulai goyah, disebabkan ada perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh anak-anak. Yang penyebabnya, ada perselisihan antara penggugat dan tergugat, siapa yang berhak mengasuh anak-anak ini. Dengan penyebab, misalkan kalau penyebabnya 1 ya disebutkan, kalau 2, 3, atau seterusnya. Penyebab-penyebabnya diungkapkan. Nah, jadi posita nomor 5 ini menjelaskan tentang terjadinya perselisihan hak asuh anak. Baik, kemudian nomor 6, bahwa oleh karena anak-anak masih di bawah umur, masih usia di bawah umur ya, belum usia 18 ini tentunya, maka belum usia 18 tahun ya, maka menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggugat yang berhak untuk mengasuh atau memelihara. Nah, ini dijelaskan anaknya usia berapa ya. Biasanya kalau anak di bawah usia 18 ini kan masih diasuh, masih dalam perwalian orang tua ya. Tapi kalau anak nanti sudah di atas usia 12 tahun ini, anak sudah bisa memilih dia, memilih ke ayahnya atau ke ibunya mana yang lebih nyaman. Seperti itu. Nah, ini dijelaskan bahwa anak tersebut masih di bawah umur, begitu. Posita nomor 6 ini ada penjelasan seperti itu. Maka penggugatlah yang berhak mengasuh anak-anak tersebut dan memelihara dengan biaya pemeliharaan pendidikan dari tergugat sebagai ayahnya, misalkan seperti itu. Kemudian posita nomor 7, berdasarkan dalil atau alasan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, bagi yang bertempat tinggal di Semarang, bagi yang tempat tinggalnya di Demak, Kudus, misalkan di Gresik, di Purbalingga, ya disesuaikan tentunya. Segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi primer. Ini adalah petitum ya, primer ini. Tuntutan utamanya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuntutan. Kita uraikan satu-satu. Ini petitum ya, tuntutan yang diajukan penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam ya. Tuntutannya apa ini? 1, mengabulkan gugatan penggugat. 2, menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat masing-masing bernama. 1, sebutkan namanya, binnya. 2, namanya, bintinya. Ini bin ini bagi anak laki-laki ya. Binti ini bagi anak perempuan. Misalkan Ahmad bin Ibrahim misalkan. Di sini Fatimah binti Ibrahim. Misalkan ya, ini sekedar contoh saja. Dipelihara oleh penggugat. Menghukum tergugat untuk menyerahkan 2 anak masing-masing bernama tersebut ya, disebutkan nama anaknya tadi, nama anak. Misalkan namanya Jackie, misalkan ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Misalkan nomor 2, misalkan Jelita. Ya, disebutkan masing-masing kepada penggugat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama, disebutkan dengan jelas sejumlah
2 juta rupiah setiap bulannya dengan kenaikan 20% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatannya. Kemudian menetapkan biaya perkara menurut hukum. Tuntutan subsidiarnya mohon putusan lain yang seadil-adilnya, atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Ini adalah petitumnya. Kemudian setelah petitum selesai, kemudian demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih, wassalam. Hormat penggugat siapa? Ini nama lengkapnya tentunya ya, nama penggugat, ditandatangani. Baik, dengan demikian di sini surat gugatan telah selesai ya. Surat gugatan ini ditandatangani berarti sudah selesai. Setelah selesai, kemudian surat gugatan yang sudah dicetak, di-print, ditandatangani ini, kemudian sudah siap diajukan di pengadilan agama bagi yang beragama Islam, ke pengadilan negeri bagi yang agama selain Islam, dan kemudian sudah bisa didaftarkan di pengadilan tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bisa dibagikan ke media sosial di teman-teman kalian sekalian. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.